Saya tidak penting mengomentari rumah tangga Nikita, saya hanya ingin berkomentar tentang sikap Saudara Dito Mahendra atas panggilan Bareskrim besok. Kalau dia datang, hebat. Kalau nggak datang, Kalau Kak Niki sendiri udah jelas belum sih Kak dengan kasus Dito ini? Kalau saya lihat Nikita itu merasa sebetulnya Saudara Dito Mahendra sudah terpenjara sih, walaupun dia belum diadili. Karena benar kata dia, karena dia kemana-mana sudah nggak bisa, sembunyi mungkin dari kalian nggak pernah ada yang lihat muka dia kan. Orang terpenjara itu kan ada dua macam ya, terpenjara di dalam jeruji besi atau terpenjara dengan ulahnya sendiri yang takut kalau ketemu orang. Kan seluruh Indonesia sudah mencari dia, pengen tahu siapa sih ini orang, di mana sih keberadaannya, di mana. Kalau saya ngelihat dia sudah terpenjara tanpa disadari oleh dirinya sendiri, dia sudah terpenjara dengan ulahnya dia sendiri. Obrolan Kak Fitri dengan Kak Niki itu berdua soal kenapa di Mahendra sekarang masih bebas dan susah banget ditangkap, itu apa sih? Ada prediksi mungkin dari Kalau prediksi saya dengan Niki cuma satu kata, takut dia. Dia takut. bisa dikatakan berarti kayak itu kan karma sendiri kan? Saya nggak ingin berbicara seperti itu karena saya bukan Tuhan ya, maksudnya itu kan urusan yang maha kuasa ya. Mungkin apa yang terjadi terhadap Dito Mahendra hari ini, ada orang-orang yang berdoa atas ulah-ulah dia sebelumnya yang katanya dia begini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat dia. Dia kan masih anak-anak, masih muda lah ya, masih banyak waktu untuk merenung. Kalau saya melihat setelah dia viral di Indonesia ini, yang sebelumnya saya juga nggak tahu siapa dia ya. Ya mungkin waktunya untuk dia merenung lah, mengambil pelajaran yang sangat berarti dari hal ini. Mungkin udah waktunya memang dia harus berhadapan dengan Nikita Mirzani sehingga dia harus mendapatkan masalah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia kali ini. Besok pemanggilan itu harapannya kayak ini apa ya? Saya tidak ada harapan apa-apa. Mungkin kalau polisi berharapnya dia datang ya biar nggak repot mengeluarkan DPO. Kalau nggak salah kan akan dikeluarkan DPO kan ya. Kalau saya sama Niki sekarang memperhatikan aja sih, nonton aja. Kalau yang sebelumnya kan pengen membantu KPK dalam pencarian Dito, mungkin kalau untuk depannya apa yang mau dilakukan untuk membantu penegak hukum, ada nggak sih Kak? Kak Fitri dari Kak Niki? Bantu doa aja, mudah-mudahan dia tidak membuat repot aparat penegak hukum untuk mengeluarkan DPO dan mencari dia ada di mana. Tapi proses yang di Serang yang di Serang itu gimana sih? Yang soal kejaksaan apa kepolisian gitu? Kalau itu sudah berlalu ya. Kita nggak usah membahas masalah Serang lagi. Saya rasa semua sudah jelas bahwa apa yang dituduhkan Saudara Dito Mahendra di Serang itu tidak terbukti. Jangankan mau terbukti, dia yang bikin laporan aja dia nggak berani datang, gitu kan. Jadi kalau menurut saya kejadian Serang ini adalah harga yang termahal yang harus dibayar oleh Nikita untuk menstop atau membuat Saudara Dito Mahendra itu menjadi lebih berhati-hati untuk bersikap terhadap siapapun. Jadi nggak mau lapor balik ya? Kita rencananya mau lapor balik atau apa sih? Waktu yang pas sidang ini kita keluar. Kalau itu mungkin tanya ke Bang Fahmi ya. Lanjut Kak Fitri, berita yang beberapa hari belakangan mengenai Kak Niki yang menangis-nangis di sosial media, terus seperti apa sih Kak? Sebagai Menanggapinya sebagai sahabat ibu. Gini ya, saya tidak mempunyai komentar untuk keributan rumah tangga Nikita dan Anthony. Yang berhak menjawab itu Nikita dan Anthony.
kalau misalnya kalian bertanya, ya Kak Fitri kan yang menyetujui pada saat Anthony datang di kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menyetujui untuk orang yang mempunyai itikat baik, gitu kan ya. Tetapi balik lagi, kalau di dalam perjalanannya terjadi ketidakcocokan, itu bukan kuasa saya juga. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu, jelasnya silahkan tanya sama Nikita dan Anthony sendiri. Soal KDRT itu. Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak melihat. Disayangkan. Coba ditanya sendiri ya ke Anthony dan ke Nikita. Yang kalian Menyayangkan ya sih Kak hubungannya, mana kan baik-baik aja tapi sekarang harus berpisah gitu. Cukup disayangkan atau gimana? Jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang atur. Jadi saya nggak bisa bilang disayangkan atau apalah ya. Saya no comment aja kalau urusan Anthony dan Nikita. tapi melihat rumah tangga mereka yang bisa dibilang masih baru ya kan Niki dan Niki mungkin mengetahui gitu. Dilihatnya seperti apa sih kan, memang harmonis kah atau memang sering ada cekcok? Tanya ke Anthony sama Niki ya. Tapi mungkin setelah LGBTQ di media gitu tentang pertengkaran mereka, imbas ke pertemanan Kak Fitri dengan Anthony Adedola ini gimana sih Kak? Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Anthony, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Anthony dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baik lah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi. Yang Kak Niki lihat Anthony itu sosok laki-laki seperti apa sih Kak? Ya tanya Niki dong. Yang saya yang Kak Fitri nilai gitu. Kalau dia bukan orang baik di mata saya tidak mungkin menyetujui pada saat dia ingin menikahi Nikita. Itu aja. Nasihat apa Kak yang diberikan ke Kak Niki dari kakak pribadi, terutama tentang rumah tangga? Biasanya buat Kak Niki sama Kak Tony. Selalu ada pelajaran baru dari apapun yang terjadi di hidup dia kan. Ya lagi-lagi mungkin ini pelajaran yang banyak harus diambil oleh Nikita dan Anthony tentunya. Dari video reaction itu tanggapannya gimana? Dari Niki sama Yodola. Saya nggak tahu video apa, saya nggak lihat juga. Saya nggak nonton, saya nggak tahu jadi nggak ada komentar. Berarti setelah semua pertengkaran ini viral itu, dia sempat cerita ke kakak berarti ya Anthony? Kan tadi saya sudah bilang, Nangis ya Kak? saya nggak mengikuti, saya tidak tahu, tetapi saya hanya bisa mengatakan kepada keduanya bahwa saya tidak memihak Niki dan tidak memihak Anthony. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kan saya kemarin di Thailand. Saya belum melihat video-video keributan atau apalah yang banyak netizen DM-in. Saya baru sampai malam aja jam 1. Di sana pun saya banyak kegiatan dan saya juga bukan orang yang punya waktu untuk ada berita apa nih. Cuman ya saya tahu kalau misalnya ada kejadian perpisahan dia dengan Anthony, ya saya bisa bilang apa. Dan support apa dari Kak Fitri untuk keduanya? Support dan harapan. Support ya, nggak ada support apa-apa. Saya nggak berpihak. Saya terhadap keduanya masih menganggap mereka adik-adik saya. Harapan Kak? Harapan yang terbaik buat semuanya. Kalau Chan sendiri gimana Kak? Apalagi dia mana mau komentarin urusan-urusan begini. Saya bilang kan dekat juga dengan Anthony. Enggak ada komentar. Kamu itu seperti Saya dengan suami saya itu paling pantang ikut campur dan mengomentari urusan asmara orang lain. Pengalaman dari diri sendiri, yang bisa menyelesaikan itu ya diri sendiri. cukup menyayangkan nggak sih Kak Niki, Kak Fitri melihat Kak Nikinya menangis-nangis ketika live, misalnya malu akan Kan saya tadi sudah bilang, semua orang itu punya cara sendiri untuk bisa menahan emosinya. Ya itu aja. Pokoknya saya nggak ada komentar disayangkan, nggak disayangkan. Ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga, ya dia public figure, ya berhak dikomentari. Ya saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian mau berkomentar kan.
kalian mau setuju oke, nggak setuju juga ya nggak masalah gitu. Niki selebriti juga manusia biasa ya. Kalau ditanya ke saya apa komentarnya, saya tidak punya komentar dan saya tidak memihak Niki, tidak memihak Anthony. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua. Menanggapi netizen yang pro dan kontra terus Ya sudah biasa. Netizen kan diciptakan ada sosial media untuk pro dan kontra. Kalau pro terus ya nggak asik juga kan. Tapi Kak Fitri udah komunikasi sama Nyai belum sih? Saya justru sama Niki nggak ngebahas masalah ini. Atau curhat Nyai? Nggak pernah. Dan saya sudah wanti-wanti sama Nikita satu hal yang nggak boleh dia share ke saya kalau urusan pribadi. Boleh tanya sama Nikita. Tidak ada dia mengatakan atau karena dia tahu kalau dia cerita pasti saya nggak akan komentar. Nah, dan Niki sekarang gimana Kak? Setelah kejadian kemarin? Nah dia happy lagi opening bening kan di. Pokoknya nggak ada komentar ya dari saya tentang hubungan Nikita dan Tony. Ada beberapa barang yang dibawa juga sama Nggak tahu saya. update keseruannya Kak Niki kan? Nggak tahu saya. Kemarin ada operasi kan? Iya, saya juga nggak tahu ya. Itu kan saya lagi di Thailand, di Bangkok. Jadi saya nggak mengikuti juga, belum bahas juga masalah. Bener-bener saya di Bangkok itu sibuk banget. Saya berapa hari di sana, bangun pagi, udah pergi, udah keliling, nggak mikirin juga baca-baca berita karena saya berangkat bertujuh kemarin sama teman-teman saya. Jadi saya cukup ribet ya, cukup habis waktu, nggak ada waktu untuk mengikuti berita-berita yang terjadi di sini. Berarti Niki belum curhat atau menangis ke Fitri dan Nyai? Boleh tanya sama Niki, dia tidak pernah menangis urusan laki-laki. Dia menangis hanya urusan anak. Ini urusan tas. Nggak tahu saya. Dia nangis-nangis urusan tas nanti dibawa. Katanya begitu, saya belum lihat, jadi saya belum bisa komentar. Kalau urusan tabu. Saya nggak tahu juga. Kabarnya jam 5 pagi lagi Kak. Ya mungkin pesawatnya pagi, memang saya kan sering juga dari rumah berangkat jam 4. Biasalah. Tapi kabarnya itu kan ditendang. Enggak. Saya nggak tahu. Ini udah ya, cukup ya. Pokoknya gini. Kita fokus aja ke informasi yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang saya dari tadi kan saya bikin story di sosial media saya hanya ingin berkomentar tentang saudara Dito Mahendra. Karena itulah yang membuat yang membuat hidup saya cukup roller coaster ya. Jangankan terhadap Nikita, terhadap saya dan semua pun kan saya merasakan dampaknya. Jadi buat saya tidak penting mengomentari rumah tangga Nikita, saya hanya ingin berkomentar tentang sikap saudara Dito Mahendra atas panggilan Bareskrim besok. Kalau dia datang, hebat. Kalau nggak datang